kita kritik, kita tidak hujat. Kalau seandainya ini terjadi, ya gue minta maaf bahwa sampai seandainya benar kena mental. Iya. Bahkan yang gue bisa lakukan, gue akan backup kakak. Oke. Dengan cara, maksudnya backup? Dengan cara kalau kakak dibully di sosmed, akan gue backup. Halo guys, apa kabar semuanya? Lagi rame soal di jagat raya persepak bolaan, soal ayah Arkan Kakak yang tidak terima dihujat oleh Coach Justin. Anaknya disebut artis TikTok sewaktu melawan Panama tahun lalu. Ngapain itu Arkan joget-joget TikTok? Harusnya langsung ambil bola, langsung kick off. Padahal kita hanya menahan imbang dan lawan juga sepadan. Gedeg banget gue, kata Coach Justin. Nah, ayah Arkan ini tidak terima, katanya itu merusak mental anaknya, dihujat oleh netizen. Boleh dikritik kalau membangun, tapi jangan menjatuhkan. Netizen pun geram. Pak Arkan, kalau anaknya belum kuat mental, nggak usah masukin timnas, suruh aja pensiun. Ini olahraga penuh mental, bukan soal jago main, lari aja malas. Ayo kakak, ayo paksa kakak, ayo kakak. Akhirnya Coach Justin minta maaf kalau memang ucapannya terbukti mengganggu mental Arkan Kakak dan siap backup kakak kalau dibully habis-habisan oleh netizen. Mari kita simak video dari Coach Justin yang dilansir dari Offside 2. Gini, bokapnya bilang dia main jelek karena tertekan. Gue rasa bukan karena dia tertekan. Karena memang anak 16 emang begitu. Lu nggak bisa berharap anak 16 main bagus terus gitu loh. Jadi gue juga yakin kakak ini akan naik. Gue selalu bilang, semua pemain timnas itu aset negara. Kita harus jaga, kita harus dukung, tapi kita tidak manja. Betul. Kita kritik, kita tidak hujat. Kalau seandainya ini terjadi, ya gue minta maaf bahwa sampai seandainya benar kena mental. Bahkan yang gue bisa lakukan, ini gue tidak bahas di DP, gue bahas sekarang di sini. Gue akan backup kakak. Oke. Dengan cara, maksudnya backup? Dengan cara kalau kakak dibully di sosmed, akan gue backup. Di akun yang ada atau enggak. Karena sekali cukup. Ini anak udah belajar dari kesalahannya cukup. Makanya kemarin waktu itu dia dihajar kan. Gue nggak bahas sama sekali. Bahkan gue bilang di video, stop bullying kakak. Makanya gue juga kaget kok yang itu muncul lagi. Padahal yang dibahas justru komentator yang lari kakak itu kan viral itu. Ngerti nggak? Sebenarnya yang dibahas kan justru bagaimana komentator komentarin kakak kan. Tapi yang gue nggak ngerti kenapa gulungannya akhirnya kok ke gue. Bapaknya jadi malah nyerang lu gitu. Ya mungkin yang keinget unek-uneknya yang bapaknya ya lu gitu kan. Mungkin, gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi intinya adalah gue tidak ada minat sama sekali. Karena untuk gue, kakak dan pemain lainnya adalah aset yang harus kita jaga. Betul. Tapi kita tidak boleh, kalau kita harus kritik ya kita kritik. Banyak pandit-pandit online yang buka suara guys untuk LKK atau Eloyo. Ini sebutan netizen loh ya, yang mengkritik habis-habisan si kakak ini. Katanya suaranya kurang bagus. Bukan, itu kakak sering. Ya, katanya mainnya kurang bagus. Itu terbukti. Kami kan melihat, bukan tanpa dasar. Supporter kami melihat. Ya, inilah komentarnya. Masih seputar drama dari bapaknya Arkan Kakak yang speak up pasca performa yang buruk sekali dari Arkan Kakak di AFF U16. Gue harap ini bakal jadi video terakhir gue ya ngomongin soal Arkan Kakak karena udah cukup lah. Gue gak mau nanti dibilang lu mah cuma goreng-goreng doang bang, cuma nyari view. Enggak. Nih gue sebagai pandit abal-abal gue merasa gue harus ngomongin ini ya. Menurut gue ini menjadi blunder yang super duper salah besar dengan speak up-nya Bapak Arkan Kakak. Seolah-olah seperti lu mau madamin api tapi lu malah nyiram bensin. Kalau misalnya bapaknya si Eloyo ini bilang kalau misal performa kakak turun karena mentalnya kena, gue sepakat. Karena emang pas dia main kemarin tuh emang udah kayak orang yang bertatapan kosong gitu loh. Cuma ya mau gimana kalau misalnya ngomongin soal mental, lu lah kakak Eloyo, lu bermain di timnas ya, yang negaranya, fansnya, penontonnya, itu gila banget sama bola ya. Dan gue yakin ya orang-orang yang tanda kutip ngeledekin lu, ngatain lu, itu bukan tanpa dasar. Emang performa lu jelek kok, ancur-ancuran kok. Dan yang bikin kita makin aneh adalah kenapa lu starter terus. Oke lah secara postur lu unggul ya. Tapi selain itu apa? Finishing, determinasi, speed, pressing lawan, getol, gak ada. Oke lah gue sepakat kalau misalnya ini masih muda, masih butuh progres, gue sepakat. Dan kita juga sebenarnya para netizen tuh gak bisa ya ngebandingin Lakaka sama Lamine Yamal ya. Karena gak apple to apple ya. Dan yang jadi pertanyaan besar kita adalah kenapa
Dengan CV seorang Lakaka, dia pemain Persis Solo senior, pernah main di Piala Dunia U17, main ke Tulun. Bahkan mungkin dia salah satu pemain yang punya jam terbang paling banyak dibanding teman-teman seangkatannya. Karena gue gak terlalu ngikutin Ligue 1 ya, setahu gue kayak dia doang deh yang main reguler di timnya deh, senior ya. Tapi dia tuh gak memberikan gak memberikan tontonan yang menunjukkan kualitas dia. Ya wajar lah netizen marah, apalagi pas final ya. Sebagai seorang atlet, lu harus step up, gak bisa, harus step up. Cuma mungkin jalan step up lu itu sangat amat terjal sekali lah kakak. Dan dari gue ya, lu gak usah ngerasa paling lu doang yang dihujat dah. Marcelino Ferdinand, Hernando Ari, Arkan Fikri, Ramadan Sananta. Tuh senior-senior lu yang udah pernah dihujat, tapi mereka step up. Nggak ada itu orang tuanya mereka ngebela-bela mereka gitu, nggak ada. Marcelino kurang dikatain apa sih? Diajak foto depan muka, dibilang dikatain depan muka. Dan sebagai pemain pro, lu harus mengakui kalau emang lu tuh kurang. Latihanlah lebih giat, fisik ditingkatin. Jawab di lapangan, bukan jawab di luar lapangan. Dan menurut gue, perannya Coach Sapri itu krusial banget di momen ini. Dia satu-satunya orang yang bisa ngebangkitin mental kakak, karena dia tuh pelatihnya yang tahu situasi di dalam ruang ganti ya. Ya semoga lah kakak gak usah dibawa ya buat kualifikasi AFC U17 biar dia mawas diri dulu. Tenang aja, umur masih panjang ya. Perjalanan masih panjang, tenang aja. Turnamen masih banyak, oke? Nah, ini dia yang ramai banget dari kemarin nih. Arkan kakak. Nah, sebenarnya sih kita sebagai netizen juga janganlah kita menghujat. Kritik boleh tapi jangan menghujat gitu loh. Karena kalau kata Coach Justin, dia ini aset kita, pemain timnas yang harusnya kita dukung, bukan dihujat. Bahwa dia tidak perform itu biasa terjadi sama semua pemain bola. Dan jangan lupa ini pemain masih muda banget, 16 tahun, dan dia sudah bermain untuk U19. Yang mana dia juga, itu udah bagian prestasi dari dia. Dia bukan main di kelompok umurnya. Dan dia juga bermain tidak selalu jadi starter, dimasukkan biasanya di babak kedua. Dan itu bagus untuk ngasih dia jam terbang ya. Jadi stop menghujat Arkan kakak. Sebagai netizen kita lebih bijak lah untuk bermedia sosial. Dan untuk bapaknya Arkan kakak, Pak, kalau misalnya nggak siap anaknya dihujat atau ngelihat komen-komen nggak bagus tentang anaknya, mendingan nggak usah buka medsos, Pak. Fokus aja buat motivasi anaknya terus, oke? Ketika anak bapak nggak perform, yang bener ya disemangatin aja, Pak. Bukannya keluar-keluar di media sosial nyalahin si ini si itu, menghujat, bikin mentalnya drop. Ya justru sebenarnya harus dimotivasi terus dong anaknya. Karena kita tahu Arkan kakak ini punya sesuatu. Dan juga sebenarnya adalah pemain yang bagus. Cuman ya jangan diganggu-ganggu dengan hal-hal yang tidak penting lah gitu. Bahwa ada dihujat, kritik itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya pemain bola. Ketika kita nggak perform, pasti akan banyak kritikan yang hadir. Tapi ketika kita bermain bagus, pasti akan banyak apresiasi untuk kita. Dan untuk Arkan kakak, semangat terus, tingkatkan terus kemampuan kamu, performa kamu, jawab hujatan dan kritikan itu dengan prestasi. Semangat terus Arkan kakak.